Halo teman-teman pebisnis kuliner, penentuan harga ini penting untuk membuat satu bisnis kuliner itu rame atau tidak ya. Kadang rasanya sudah enak, tapi kalau kita jualannya itu kemahalan, maka orang juga akan balik kanan. Maksudnya udah beli, habis itu nggak beli lagi. Atau bisa juga kita jualannya kemurahan, yang membuat kita udah jualannya rame, capek banget gitu, kok untungnya nggak ada ya, misalkan gitu. Nah ini yang harus dipahami. Maka hari ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan harga jual kuliner yang pas. Oke, kadang orang yang tidak berbisnis kuliner itu membayangkan orang yang jualan kuliner itu untungnya gede banget. Mas, kan untungnya 100%. Nggak tahu orang itu balik 100%-nya itu gimana. Maksudnya 100% itu kalau modalnya 10.000, ya untungnya 100% itu maksudnya 2 kalinya. Maka ada yang mengistilahkan jualan kuliner itu untungnya adalah kaldu kali 2. Jadi kalau modal 10.000 dijualnya 20.000. Ya, ini memang rumus secara umum ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau jualan mie, modal mie-nya 1.000, ya kita jualnya 2.000. Terus ada ayamnya, misalkan ayamnya itu 4.000, maka dijualnya kan 8.000 gitu ya. Jadi mie ayamnya dijualnya 10.000, itu salah satu contoh. Entah bahannya apa, ini kan baru ngomongin ilustrasi contohnya ya. Jadi ciri yang pertama adalah ngomongin kaldu kali 2. Udah, kalau modalnya memang 5.000, jual 10.000. Modalnya 10.000, jual 20.000 ya. Itu cara menghitung yang pertama. Yang kedua, lakukan survei di lapangan. Biasanya di lapangan itu sudah ada semacam harga konsorsium, terutama kalau jualannya itu di kaki 5. Misalkan semua kaki 5 di daerah sini jualannya itu bervariasi ya, tergantung kawasannya. Daerah Bekasi itu bisa 11.000 sampai 12.000. Kalau di Jakarta itu bisa 12.000 sampai 13.000. Itu umumnya kaki 5 ya. Meskipun nanti ada di daerah perkantoran tertentu jualannya 13.000 ke 14.000. Makanya ini survei dulu di wilayah situ. Orang jualan kaki 5 itu di angka berapa? Nah, mestinya kita kalau jualan dengan cara yang sama-sama kaki 5, ya kita jual dengan harga yang sama. Mas, untungnya berarti berapa? Udahlah, pokoknya ikut dulu. Orang jual 13.000, kita ikut jual 13.000. Orang jual 12.000, kita ikut jual 12.000. Nah, pasti kita harus ngecek ke lapangan. Orang yang jualan 12.000, harganya seperti apa? Misalkan ada mie ayam, dijualnya 12.000. Udah mie ayam, ya, ada apa itu pangsit gorengnya gitu ya, misalkan itu semuanya dijual 12.000, ya kita cek ya pangsit gorengnya itu rasanya seperti apa. Kan kalau kita bikin pangsit itu bisa pakai telur, bisa pakai enggak gitu ya. Jadi nanti baru kita sesuaikan bahan yang kita akan pakai itu seperti apa. Kalau seandainya oke, ada yang nggak pakai telur gitu ya, bikin pangsit tapi kita pakai telur meskipun cuma satu dalam satu takaran tertentu gitu ya, maka kita akan punya nilai plus dibandingkan dengan yang lain, atau jumlah ayamnya lebih banyak. Nah, tapi ini nanti kalau kita turunkan lagi ke rumus yang pertama tadi, patokannya adalah kaldu, mungkin nggak bisa ketemu kali 2 betulan. Kalau kali 2 itu kan berarti untungnya 50% ya. Jadi kalau modal 10.000 kita jual 20.000, kita hitung omsetnya kan berarti 20.000 per satu porsinya. Maka gross profit atau untung kotornya secara persentase adalah 50%-nya. Maka untungnya adalah 10.000. Nah, mungkin tidak bisa persis 10.000, tapi misalkan paling minim itu di angka 40.000 ya teman-teman ya. 40.000 itu sudah dihitung dengan biaya gas atau kecap atau yang lain ya. Tapi belum bicara gaji karyawan atau upah kita kalau kita yang menjalankan. Jadi bisa saja nanti di lapangannya bukan kaldu ya. Bisa jadi nanti
modalnya itu 5.000. Kita jualnya berarti harus berapa itu? Kalau 8.000, 8 kali 40% kan 3.600. Berarti jualnya itu paling enggak di angka 9.000. Jadi kalau modalnya 5.000, rank jualannya itu di angka 9.000 atau di 10.000. Kalau modalnya 5.000, kalau modalnya 6.000, harusnya jualannya kan 12.000. Itu bisa geser ke angka di 11.000, bisa turun 1.000 lah gampangnya gitu ya. Jadi kalau di sekitar situ orang itu jualannya di angka 13.000, maka modalnya jangan lebih dari 6.500 ya. Mau jualan apapun seperti itu ya. Contoh lagi, misalkan orang jualan pecel lele, yang dijual kan di pecel lele itu ada lele, ada ayam, ada bebek misalkan gitu ya. Bisa saja jualan nasi plus pecel lele ya. Nasinya misalkan modalnya 1.250, berarti kan kalau jual kali 2 kan 2.500 gitu ya. Terus lelenya misalkan harganya berapa lele sekarang? 6.000, anggaplah 6.000. Berarti kan dijualnya kan 12.000. 12.000 plus 2.500, 14.500 plus sambel. Ya, bisa dijual di harga antara 15.000 ya sampai 17.000. Nah, nanti cek di lapangan, orang di sekitar situ jualannya seperti apa. Terus lele itu kan ada yang 1 kilo isi 8, ada yang isi 6, ada yang isi 5. Nanti cek, orang yang jualannya misalkan ada yang jual 14.000. Jangan-jangan lelenya isi 8 gitu ya. Atau ada yang jualnya 17.000, jangan-jangan lelenya isi 6. Jadi per piece-nya itu agak berbeda. Oke, mudah-mudahan dengan tips cara menentukan harga ini teman-teman bisa mengeksplor lagi, mendetailkan modalnya berapa untuk bisa dihitung nanti akan dijual berapa, dicek persaingan dengan lapangan. Kalau sudah cocok, baru kita harganya itu buat pelanggan itu tidak yang terlalu mahal atau tidak terlalu murah. Karena kadang-kadang kalau terlalu murah, lama-lama kita untungnya nggak banyak atau tiba-tiba terus kita baru tahu gitu, kok nggak ada untungnya ya, harganya dinaikin. Tapi harganya dinaikin juga sembarangan dan itu mungkin akan membuat si pelanggannya shock. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu bagaimana cara menghitung harga jual yang pas, yang sama-sama enak. Buat kitanya enak, buat pelanggannya juga enak. Sukses buat bisnis teman-teman. Sampai ketemu lagi.